Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya cintai para asatidz yang saya muliakan, saya tidak dikenakan ini karena mendadak, saya jadi belum kenal nama semua. Ustaz Hanafi, mohon ridhonya hari ini, mudah-mudahan Allah membuka hati kita semuanya, diizinkan Allah untuk dapat berkah atas majelis ini semuanya. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Bapak sekalian, terutama Bapak Hakim Agung yang kebetulan hadir ini, saya juga baru tahu, langsung terkejut juga saya. Bisa nggak kita jumpa di sana, Pak ya? Kita dipertemukan Allah di sini, ya. Tapi beliau susah, di telepon pun susah. Lagian nggak ada kasus, untuk apa telepon beliau? Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu yang sangat pendek ini kita hanya satu saja. Berdasarkan Rasulullah bersabda, bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al khusyu' yushiku an tadkhulal masjidal jami' fala tara fihi rajulan khashi'an. Ini saya mendapatkan sebuah hadis ini sangat terkejut. Awal mula yang dicabut pada diri manusia adalah al-khusyuk. Maka engkau nanti kau temukan di sebuah masjid tidak seorang pun yang khusyuk sholatnya. Ini yang saya terkejut dengan hadis ini, dan ini sudah saya buka dalam satu kitab-kitab, dan kemudian saya buka lagi, saya terjemahkan menjadi sebuah buku sekarang, insya Allah. Mudah-mudahan ini sampai ke tangan kita semua. Di Malaysia juga sudah saya sebarkan, kemudian di Indonesia insya Allah sudah bestseller juga. Awal mula yang akan diambil sama Allah pada ilmu pada diri manusia adalah khusyuknya. Seorang sahabat bertanya, ketika saat Rasulullah melihat ke suatu langit, beliau memandang ke atas, fasahasa bi basarihi tsumma qala, dia terkejut ketika melihat pandang langit, sehingga Rasulullah bersabda, awal mula yang dicabut ilmunya pada diri manusia adalah khusyuknya. Dan ini dipertanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ilmu itu dicabut pada diri kami, padahal kami ini sudah hafal Quran, padahal kami ini, anak-anak kami, istri kami, semua saya ajarkan hafal Quran, kata beliau. Kemudian ada satu peristiwa lagi, ada seseorang sholat bersama dengan Sayyidina Umar. Sahabat ini sholat di hadapan Sayyidina Umar, dia membungkuk-bungkukkan apa ini, tengkuknya. Kira-kira kalau kita gambarkan macam ini, boleh ya? Nah, biar mudah kita mencontohkan, karena ini harus dicontohkan. Sayyidina Umar sholat duduk di bawah, belum selesai sholat sunnah. Ada seorang sahabat sholatnya macam ini, usolli. Ini tengkuknya sampai ditekuk-tekukkan, Allahu Akbar, macam ini. Sayyidina Umar lewat, ditepuk, lihat nih, irfar qabatak, innamal khusyuk hahuna. Khusyuk itu ada di sini, bukan di, kata orang Jawa, metenteng, apa? Mukanya kalau kita mencoba khusyuk, kalau kita mencoba khusyuk pasti begini. Usolli fardul maghrib salasa rakaat. Ada tuh macam itu tuh. Allah, diangkatnya tengkuknya sini
Sehingga terjadi Sayyidina Umar ada di situ. Tepuk pundaknya, pak, infak, angkat pundaknya. Sejauh khusyuk itu bukan macam ini. Kata sahabat bahwa khusyuk itu hahuna. Apa khusyuk itu? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajahnya itu takut kepada Allah. Makna khusyuk itu takut kepada Allah. Jadi sebenarnya seperti apa takutnya? Karena dia sadar alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin. Allah memandangmu, melihatmu di saat takbir. Allah melihatmu di saat engkau ruku'. Allah melihatmu di saat engkau sujud. Hanya orang berimanlah yang akan melakukan khusyuk itu. Maknanya takut kepada Allah. Khusyuk itu bukan konsentrasi, tapi maknanya takut kepada Allah. Keadaan inilah yang sampai sekarang banyak yang tidak tersampaikan kepada kita tentang makna khusyuk ini secara dalam. Nah, pelan-pelan kita mencoba memahamkan, pelan-pelan memahamkan hati kita bagaimana bisa merasakan itu. Sehingga terjadi apa? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan. Liyasdadu, dan bertambah keadaan tenang itu yang terjadi. Huwallazi anzala as-sakinata. Anzala itu berarti nuzul, turun. Sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu, untuk menambah imanan ma'a imanihim. Keadaan inilah yang hampir-hampir kita tidak dapat. Padahal jelas ayat per ayat. Al-Quran itu betul, Al-Quran itu jelas, sehingga semua diturunkan ke dalam hati kita. Semua keadaan yang dirasakan. Ketika engkau bergetar hatinya, maka bergetar pula. Afaman sarahallahu sadrul Islam fa huwa ala nuri min rabbi. Apakah sama? Afaman sarahallahu sadrul Islam fa huwa ala nur, berubah cahaya masuk ke dalam hati. Maka taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshana rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Keadaan inilah yang sebenarnya kita cari hari ini. Keadaan inilah yang kita, bahwa kalimat innas salata itu sebuah kepastian. Tanha itu dah kepastian. Anil fahsya'i wal munkar. Target utama sholat kita seharusnya, negara kita seharusnya, Indonesia terutama negara kami, saya targetkan setiap saat training sholat khusyuk ini ada targetnya, menciptakan bagaimana masyarakat. Harusnya tidak susah-susah negara saya terutama untuk menjaga, cukup dengan sholat, dengan sholat, dengan sholat 5 waktu. Seharusnya umat saya, negeri saya, harusnya dengan cepat. Kenapa? Dibentuk 5 kali sehari. Dibentuk karakternya setiap hari. Ada kekuatan repetition power, kekuatan pengulangan. Harusnya umat Islam di Indonesia, negara kami, segera akan menjadi tanha anil fahsya'il munkar. Mengapa? Saya gunakan logika saya. Orang yang sholat seakan buka pelan-pelan. Orang yang sholat, Rasulullah menyuruh kita bergerak betul sholat itu. Otak. Kenapa diawali kata niat? Ana niat an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja. Sholat itu harus sengaja. Seperti apa sengaja? Sehingga melibatkan otakku, melibatkan hatiku, melibatkan gerakan badanku. Jika itu diulang-ulang, jika itu diulang-ulang dan diniatkan, direspon oleh otak kita, maka otak ini akan merekam semua peristiwa keadaan. Saya akan contohkan sederhana sekali. Sholat tidak terlalu diniati selama ini. Selama satu pekerjaan yang tidak terlalu diniati adalah sholat selama ini. Selama ini kita hanya bukan niat, kita hanya baca niat. Sholli fardul maghrib. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Ya Allah. Sami Allah. Allah. Kenapa? Ada terjadi peristiwa itu, Rasulullah sedang duduk di samping gini, tiba ada seorang sahabat sholat di dekat Nabi. Dengan sangat cepatnya beliau sholat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. 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 Betul-betul cepat sholatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Sholaita. Sholaitu. Kata Nabi. Lalu irji fasalli innaka lam tusalli. Ya Rasulullah, saya sudah sholat. Oke, ulangi lagi. Sholat sampai 3 kali dengan gerakan yang sangat cepat. Allah, Allah, sallallahu. Anak muda setelah selesai, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Kata Nabi, irji fasalli innaka lam tusalli. Kembali lagi, beri lagi. Ya Rasulullah, kami sudah 3 kali saya sholat. Fa'alimni ya Rasul, ajari kami Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, berdiri. Diajarkanlah anak muda ini. Idza qumta ila salati fakabbir, sumaqra ma tayassara minal Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Rukuklah kamu, diam dulu sejenak. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadhahu. Sehingga tulang-tulangmu diam dulu sejenak. Sehingga diam, betul-betul diam. Sehingga para ulama menegaskan bahwa tumaknina adalah rukun salat. Jika terlalu cepat, maka fasalli innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Padahal itu salat sunnah pada saat itu. Apalagi salat wajib, yang mengerikan lagi, batallah salat kita ini. Itulah diantaranya tentang pembahasan buku saya tentang bagaimana menjalankan al-khusyu' fi shalah, yang mudah-mudahan ini menjadi satu bahan renungan untuk anak-anak muda terutama, sehingga saya mencoba menerapkan pelatihan-pelatihan, training-training untuk melatih gerakan sholat. Rukuk bagaimana sujudnya, sampai bagaimana Rasulullah ketika rukuk betapa lurusnya punggungnya dan tidak bengkok. Nabi kalau sholat itu lurusnya betul lurus, sehingga seandainya, ya seandainya, saya boleh untuk contoh enggak? Yang anak muda saja. Ya, iya, tolong Mas Agus. Ya, ini, boleh ini. Nah, jadi enak, mudah kita jadinya. Lagi, idza qumta ila sholati fakabbir, lurus. Kaki ini menghadap kiblat. Iya, tapi jangan terrapat. Kalau Imam Syafi'i itu kira-kira segini. Yang Syafi'i lurus. Ketika rukuk, iya, tangannya lurus, lalu diam. Seandainya, kata Nabi, seandainya pundaknya dikasih air 1 gelas, maka tidak tumpah. Ini ukurannya. Sami Allahu liman hamidah. Ayo berdiri. Diam dulu sejenak. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadhahu. Tenang dulu saja. Sami Allahu liman hamidah. Sesungguhnya ketika sami Allahu liman hamidah langsung begini, sebenarnya batal salatnya. Fasalli innaka lam tusalli. Allahu Akbar, sujud. Iya, Rasulullah kalau sujud ini agak dibuka. Ini agak ke depan sedikit. Ulang lagi. Lagi. Cukup. Dan Rasulullah kalau sujud kangannya, kalau sholat sendiri, berdasarkan hadis Rasulullah, buka lagi. Nah, apa ukurannya? Jika anak kambing lewat, ia bisa melampaui ini.
Kira ini anak kucing yang masuk ini. Karena Rasulullah itu besar sehingga anak kambing boleh masuk. Nah, ini anak kucing yang masuk ini, Pak. Nah, seperti ini, lalu diamlah sejenak sehingga tulang-tulangmu kembali pada tempatnya. Tak 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 tak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Menyerah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu diamlah sejenak sampai tenang. Hatta tatma'inna raki'an, sajidan, dan seterusnya. Allahu Akbar, sujud diam. Kira-kira begitu gerakan sholat yang selama ini banyak ditinggalkan orang, sehingga betul. Lalu setiap gerakannya jangan terlalu lama juga rukuknya, yang penting bacaannya sudah cukup sama Allah, dan itu bergerak terus setiap saat seperti itu. Ada bagaimana kita bisa merubah otak kita ini akan merekam semua yang kita inginkan. Otak ini akan bisa merekam semua yang kita niatkan. Insya Allah dengan niat itu ada perubahan-perubahan. Insya Allah. Terima kasih. Kalau saya perhatikan seorang tentara ya, dia berjalan itu betul berjalan terus, penuh niat. Melibatkan apa? Melibatkan otak, melibatkan hati, melibatkan gerak. Siap gerak. Nah itu betul lah. Kalau kita dari sana itu betul-betulan itu, Pak. Tidak ada tentara jalan. Tapi betul-betul dia bergerak betul. Melibatkan otak, melibatkan hati. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Bersamaan gerak itu, bersamaan niat itu, dan dia betul-betul berulang-ulang. Kekuatan pengulangan kalau diniatkan akan jadi karakter, akan jadi watak, sifat. Orang yang berdiri tegak setiap hari dengan niat bismillah, dengan hati melakukan hati, gerakan bersama-sama, diulang-ulang, pasti seorang polis atau tentara jalannya semua begini. Betul tak? Ini tentara kalau jalan macam ini. Tapi kalau tidak terlatih untuk jalan macam itu, semua pasti, seandainya sholat kita sama-sama niat betul, kakinya macam ini semua, takbirnya semua sama, Allahu Akbar, diulang dengan niat. Semua pesolat, ahli sholat yang penuh niat, pasti tubuhnya macam ini semua. Macam Nabi, gagah. Rasul kalau berjalan itu tampak gagah, bidang dadanya. Nah, keadaan ini yang diulang-ulang. Ini baru fisik. Ini baru fisik. Belum kita memasuki tentang al-khusyuk di dalam sholat. Berapa persennya, berapa peratusnya, kata Nabi? Nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sampai usruha. Imam Al-Ghazali kalau melebihi dari usruha, fasalli innaka lam tusalli. Kalau dari awal kita tidak sadar, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Imam Al-Ghazali mendasari ayat ini yang menyebabkan melarang orang tidak khusyuk dalam satu sholat. Berapa persennya? Setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, sampai sepersepuluhnya. Itu ditetapkan oleh Rasulullah. Rasulullah menetapkan harus khusyuk sampai sepersepuluhnya. Kalau 1/20, fasolli. Al-Ghazali mengatakan innaka lam tusolli. Diulang lagi sholatmu karena engkau belum sholat. Berarti ini main-main sholatnya. Paling tidak kalau 2 rakaat, dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai rukuknya khusyuk, sami Allahnya khusyuk, sujudnya khusyuk. Khusyuk itu apa saja? Khusyuk syariahnya. Walaupun kita khusyuk, tapi kalau sholatnya salah, tetap batal sholatnya. Khusyuk wudunya, khusyuk rukuknya, khusyuk bacaannya.
La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dan ini berdasarkan dalil-dalil ayat-ayat yang seharusnya saya berani mengatakan menjamin. Kenapa saya berani menjamin? Karena Al-Quran yang menjamin. Kalau Quran kata benar, engkau latih sholat, engkau latih sholat, mulai dari kecil engkau latih sholat, engkau latih sholat, dia akan jadi baik. Kenapa Pak Abu saya tidak baik? Saya pastikan kita tidak niat, kurang niat. Kita buktikan bahwa sadar kita setiap ada azan. Kalau di kampung saya tak tahu di Brunei ya. Setiap ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya adzan. Ekspresi ini bawah sadar. Setiap mau ada azan pasti lemes. Dari muka itu tampak sekali. Kemana Pak? Sholat. Tengok dari dia melakukan wudhunya, tampak sekali dari ekspresi tubuh, ya body language dari wudhunya. Tengok orang yang sholat menuju wudhu, dari muka tampak sekali. Ayo kita tengok. Di kampung kami itu, bukan di Brunei lah. Ada juga. Sama lah kita ini. Kasusnya sama. Sholat tarawih yang 23 rakaat, tak ada yang sempurna. Tapi jangan dengar orang nanti tidak mau tarawih lagi. Ya, itu betul-betul saya tarawih di kampung kami itu. Ya Allah, saya baru baca Al-Fatihah. Saya tengok waktu hari Jumat, sholat qobliyah. Betulan Ustaz. Saya baru Allahu Akbar, Al-Fatihah saya baca, terdengar di telinga saya. Baca. Jamaah di sebelah udah sujud. Ku tengok, kurang ajar anak ini. Akhirnya ikut, tidak khusyuk. Sudah selesai. Saya belum baca surat, dia sudah rakaat kedua. Aku ini sudah cepat sekali bacanya. Dia baca apa? Saya coba Bismillahirrahmanirrahim. Secepat ini pun belum kejar juga. Dia baca apa? Kami sudah baca Al-Fatihah secepat-cepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sulit. Dia sudah 2 rakaat selesai. Terus dia baca apa? Ini terjadi terhadap Rasulullah, sahabat Nabi. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Beliau kalau sholat ditanya, ya Abu Bakar, ketika sholat engkau bacanya bagaimana? Ya Rasulullah, saya kalau baca surat, baca Al-Quran, kami dalam hati. Kenapa kau baca dalam hati? Karena Allah maha mendengarkan hati saya. Kata Rasulullah, angkat suaramu sampai terdengar telingamu. Abu Bakar, bagaimana kamu sholat? Ya Rasulullah, sholat saya itu saya keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahajud. Alhamdulillahirabbil alamin. Abu Bakar, apa alasan kamu dikeraskan suara? Agar orang semua bangun ya Rasulullah. Agar gue tahajud, katanya. Turunkan suaramu sampai terdengar telingamu. Kalau dalam hati cepat sekali kita sholat itu. Nah, banyak hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh kita semua. Kemudian target-target kita adalah pencegahan kepada perbuatan keji dan mungkar. Seandainya di negara kami diprogramkan, beliau yang bertugas nanti menyampaikan agar Indonesia dilatih sholat yang khusyuk. Berani menjamin Pak Bu, berani. Apa alasannya? Saya akan terangkan hari ini sedikit. Tentara saja bisa berubah jalannya, karakternya bisa berubah. Betul kan? Apa yang bisa merubah karakter? Hanya sholat. Berapa kali? 5 kali sehari. Saya jamin 100 kali, gerakan 100 kali, sholat 100 kali saja. Jika diniati, orang itu pasti baik. Pasti baik jika niat.
Kenapa niat ini penting? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua segala sesuatu harus diniati. Tadi tentara tadi niat, jalannya pun niat, cakapnya pun niat, gerakannya pun niat. Terbentuk karakter, terbentuk. Betul ya? Mengapa saya fokus kepada sholat? Karena sholat yang pasti digunakan oleh orang kita, umat Islam, pastilah ini akan dilakukan. Suka tidak suka pasti dilakukan. Kita hanya nambahkan, Dek, tolong niatkan sehingga akan terbentuk karakter itu. Apalagi yang akan membantu? Tadi secara fisik akan kita buat. Apalagi an-niyat. Apalagi la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Apa saja? Ihsan alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihat engkau di saat berdiri salat. Mungkinkah kita akan baca dengan cepat? Dan dimaknai lebih dalam lagi ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan cepat-cepat, dengarkan dulu Allah membaca Hamidani Abdi. Ketika engkau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah pun menjawab Hamidani Abdi. Sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu fama yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat, jika engkau minta betul ihdinas siratal mustaqim, tunggu jawabannya. Fama yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang diingini, dikehendaki doanya ihdinahmu, maka pertama yang engkau rasakan, kuturunkan tenang di dadamu. Siapa yang saya ingini, fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu, saya berani jamin, sebab Al-Quran berani menjamin, barang siapa yang mengatakan ya Allah buka hidayah dalam dadaku ya Allah, maka kuturunkan tenang mengalir yasrah sadrahu. Barang siapa yang tidak kuingini, ditolak ihdinas siratal mustaqimnya, Allah menjawab fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu fama yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka di sini mengeras, menyempit, takbir Allahu Akbar, menyempit, tak ada rasa. Inilah yang tidak merubah karakter kita. Inilah yang tidak merubah bagaimana kita jadi baik. Inilah kita punya senjata salat, as-salah. Kamin qaimin hadhuhu min salati at-ta'ab wa nasab. Berapa banyak orang salat, kata Nabi, hanya dapatnya penat, capek, penat. Terasa dalam perasaan kita, terasa. Azan menunjukkan panggilan yang sangat suci untuk dipanggil menemui Allah. Tapi apa yang kita rasakan? Ya Rasulullah, itu terasa betul. At-ta'abu wan nasab. Ada rasanya, ada at-ta'ab. Betul ya? Berdiri sholat, bagaimana ini terjadi? Saya membaca Al-Quran, Rasulullah dalam Al-Quran katakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
Orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan balas tipuanmu, kata Allah. Kenapa disebut menipu Allah? Idza qamu ila salati qamu kusala, enggan berdirinya, tetap berdiri. Yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dia menipu Allah. Ketika berdiri sholat, dia berdiri dengan enggan, berdiri dengan tidak happy, tidak merespon dengan baik. Dan ketika sholat, yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia hanya tampakkan kepada manusia, dan dia hanya berzikir pada Allah hanya sedikit saja. Ini yang kita takutkan hari ini. Inilah yang bolak-balik saya tidak mengajar yang lain, saya tidak berani mengajar yang lain. Saya hanya mengajarkan sholat dan sholat. Dan saya akan tuntut jaminan itu kepada Allah, karena Allah menjamin pasti saya rubah karakternya. Pasti dia baik, pasti dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berani Pak Abu menjamin, berani. Kenapa Pak Abu berani menjamin? Karena Al-Quran yang menjamin, karena Allah yang menjamin. Setelah saya amati sendiri, kenapa tidak berubah karakter kita? Oke, saya baru sadar, karena memang ini yang tidak pernah diajarkan selama ini. Kehusyuan ini tidak pernah diajarkan. Apa yang menyebabkan dalil yang sangat kuat? Jika satu ayat saja ini masuk ke pikiran kita, bahwa sholat itu alladzi yaraka hina taqumu, Allah melihatmu di saat berdiri sholat. Kalau ini diimani, pastilah kita baca Al-Fatihahnya dengan benar. Pastilah rukuknya kita akan benar. Pastilah kita sujud dengan benar. Dan ini yang terjadi diulang-ulang. Ditatanya anak muda sekarang, coba tanya tentang sholat ini, pasti dia tidak tahu. Siapa yang pernah mengajarkan kalian sholat dengan benar? Kenapa dengan cepat engkau lakukan? Hadis-hadis Rasulullah, insya Allah dalam buku kami seluruhnya saya masukkan hadis-hadis Nabi bagaimana Rasulullah mengajarkan. Dan kami dalam terakhir, agar saya gunakan terakhir, saya gunakan mazhabul arba'ah dan masukkan di situ, sehingga kita mengetahui mazhab Syafi'i bagaimana, mazhab ini semuanya, sehingga mudah-mudahan itu dijadikan rujukan semuanya. Dan bacaan-bacaan sholat Nabi ketika rukuknya, kita hanya dikasih tahu hanya subhanallazim wa bihamdi. Padahal ada bacaan lagi dari Rasulullah, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Sampai silakan, kuhusyukkan pendengaranku, kuhusyukkan penglihatanku, kuhusyukkan otakku, kuhusyukkan tulang-tulangku, kuhusyukkan seluruh anggota tubuhku. Seandainya ini dipahami dengan benar bacaan-bacaan sholat dan rukuk dan sujud ini, insya Allah diulang-ulang otak kita, maka itu akan bisa merubah karakter anak-anak kita. Karena kita perlukan sekarang anak kita untuk ke depan. Kalau kita sudah tua-tua, insya Allah mati sudah pasti. Saya hitung sendiri, ya, saya hitung sendiri. Yang usia 70 insya Allah 5 tahun lagi, 75 maksud saya. Anak muda pun mati. Itu yang saya takutkan. Jangan sampai ilmu ini tidak sampai. Jangan sampai ilmu tidak sampai. Karena ilmu inilah yang akan ditanya di akhirat kelak. Apapun jabatan engkau, nanti yang ditanya adalah as-sholah. Yang ditanya as-sholatnya. Jika sholatnya benar, baru pertanyaan yang lain akan ditanyakan. Jika tidak sholat, semua pertanyaan tidak tanya lagi. Langsung neraka. Langsung eksekutif. Khas itu. Mudah-mudahan sedikit dialog pembicaraan kita ini mudah-mudahan jadi untuk berkah untuk kita semuanya.
Dan insya Allah niat saya betul, niat saya ingin sholat ini berkembang, sholat ini berkembang. Saya hanya satu, saya ingin sholat ini sampai di mana-mana. Saya hanya ingin ada sholat di Malaysia, ada sholat di Brunei, ada sholat di mana-mana. Saya ingin sholat di mana-mana ada sholat. Dan terutama al-khusu' fis sholat. Sholat ini tidak mengganggu kehidupan kita. Kita tidak terganggu dengan politik kita, tidak terganggu dengan apa-apa. Seandainya, saya bilang, seandainya kami dilarang sholat, seandainya saya melatih di Hong Kong, itu negara kafir, dilarang sholat orang TKI kita, TKW kita, ya, yang sholat, saya kata, kamu sholat di tempat yang kamu bisa, kamu sholat di situ. Saya bilang, tidak akan ketahuan, bisa, sholat itu tidak bisa ketahuan, boleh. Dan itu bisa, saya bilang. Insya Allah, mudah-mudahan karena sholat ini sangat penting, mudah-mudahan kita bisa dapat berkah untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf ada kesalahan kata, mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang belum sampai, karena bahasa Indonesia ini saya juga bahasa Brunei belum familiar, tapi lah ya mirip Malaysia lah ya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus sekali ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Sangkan tadi tentang begitu pentingnya khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan kita dengan kehadiran beliau ini menambah semangat ya, yang kita selama ini malas-malasan sholat ya, kurang semangat. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi. Kalau boleh sebelum azan kita sudah di masjid, nah, itu tandanya semangat. Tapi kalau sudah terlambat memang kita akhirnya terburu-buru dan tidak khusyuk dalam sholat. Mungkin latihannya lama, berapa lama itu? Mungkin nanti kawan-kawan boleh bertanya, tapi juga saya akan bertanya, biasanya berapa lama pelatihan yang Ustadz laksanakan sehingga dapat menghasilkan sholat yang khusyuk itu? Iya. Itu satu pertanyaan dari saya tunggu dulu. Nanti dari yang lain dipersilakan, ada yang mau bertanya, ada waktu 15 menit lagi. Pak Agus satu ya, siapa lagi? Pak Ustadz Safi. Jadi dua dulu, saya sudah satu tadi ambil. Silakan Pak Agus. Atas kehadirannya ke Brunei di pengajian kami Al-Zanzabil, satu kehormatan dapat ilmu langsung, sering dengar tentang Ustadz, baca bukunya juga, dan malam ini melihat langsung. Jadi insyaallah ilmunya bermanfaat. Ingin saya tanyakan, dalam surat Al-Baqarah yang saya tahu tentang khusyuk itu, salat adalah jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu, tetapi susah kecuali untuk orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yaitu yang merasa yakin bahwa dia akan menemui Tuhannya dan dia akan kembali ke sana. Jadi lebih ke arah keyakinan. Ya, jadi khusyuk itu memang fisik akan kelihatan, seperti tadi ada, bukan tegang, tapi saya pribadi merasakan justru sebaliknya. Ketika akan itu semua badan itu saya lepas, seperti ototnya itu dilepas begitu. Ketika dilepas itu bukan sebaliknya ditegangkan, itu fisik itu. Jadi fisiknya itu enak begitu. Lalu kemudian yang tadi, bukan kita melihat tetapi kita merasa dilihat. Yakin bahwa nanti, seperti misalnya saya yakin nanti mau ketemu begitu, ketuk pintu dia ada gitu, jadi yakin, keyakinan. Nah, jadi nampaknya kalau dari itu komponen khusyuk itu banyak keurusan yakin gitu. Jadi kalau pribadi itu bisa yakin. Nah, bagaimana ini melatih yakin ini, melatih yakin nih Pak. Yang kadang-kadang orang tidak mudah untuk sampai ke sana. Nah, kemudian ini satu pertanyaan. Yang kedua, komentar nih. Hasil dari perhatian saya ke wudhu. Jadi prosesnya mulai dari wudhu. Ketika kita wudhu itu komponen badan, fisik yang paling banyak diurusin dalam wudhu itu adalah dari leher ke atas, Pak. Iya. Jadi kalau saya hitung dari berapa itu, 6 dari 8 itu adalah urusan kepala. Jadi misalnya
mulut, hidung, muka, rambut, usap, kepala, telinga. Kemudian yang lain cuma tangan dan kaki gitu saja. Tidak ada ketiak, tidak ada pantat, tidak ada punggung apa misalnya, atau padahal kentut misalnya. Kentut itu urusan belakang, tapi ketika batal sama sekali tidak disentuh. Kita balik lagi urusan kepala, mulut lagi, hidung lagi, muka begitu. Jadi nampaknya ketika kita mempersiapkan sholat itu ada urusan kepala. Sampai ketika misalnya ketika kita sholat pun mulainya itu urusan kepala juga. Kepala di atas ditundukkan, di grounding kalau ya, di kepala. Kemudian nanti akhirnya juga dilipatkan ke kiri, dilipatkan ke kanan. Jadi ini pengamatan, Pak. Mungkin bagaimana saya ingin mendengar hikmah apa begitu ya yang bisa kita peroleh dari fenomena itu. Karena nampaknya ya sholat itu urusan untuk kepentingan kita, manusia sendiri gitu, bukan untuk Allah gitu, untuk supaya si dia ini mendapat banyak manfaat gitu. Gitu. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa seperti tadi alladzina yadunnuna gitu ya, supaya kita yakin dan kemudian bahwa akan bertemu dengan Allah gitu. Dan kemudian supaya kita bisa khusyuk. Kemudian yang kedua itu tadi, mohon komentar hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Panitia. Di sini setelah kami mendengarkan ceramah yang begitu luas dan dalam, semuanya kami tanggapi alhamdulillah penjelasan tersebut adalah sangat penting dan sangat bermakna. Sekarang yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan mengenai sholat berjamaah. Sedangkan sholat kalau kita teliti keadaannya demikian, tapi prakteknya yang berlaku sekarang ini imamnya, imamnya ini justru malah melebihi rendah daripada yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Kemudian kalau cara membetulkan sembahyang yang sebenarnya, bagaimana kita untuk menilai bahwa sembahyang kita atau sholat kita ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau tidak, ini yang jadi pertanyaan intinya di situ. Kemudian terus berikutnya gimana jalan keluar untuk meraih sholat yang seperti Ustadz sampaikan tersebut. Dari kami sampaikan sekian saja dulu. Mudah-mudahan mendapat penjelasan yang lebih tepat dan lebih manfaat terhadap kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita potong ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Kadang-kadang kita memotong ayat sampai di sini. Salat dan sabar itu sungguh amat berat. Titik. Padahal ada illa alal khashi'in. Siapa yang khusyuk itu? Adalah yang sadar. Sadar apa? Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ini bersambung dengan ayat ini. Khusyuk itu apa? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Saya ambil ayat ini, di saat apa khusyuk itu? Di saat nanti di akhirat engkau melihat Allah dan engkau sangat takut di hadapan Allah. Rasa yang sangat takut jumpa Allah nanti di akhirat, itulah khusyuk yang sesungguhnya.
Kalau kita memahami bahwa Allah di akhirat kelak ada menampakkan dirinya, dan kita sadar dan aku melihat Allah di saat itu, dan pastilah tampak di wajahku bergetaran, tampak di tubuhku gemetaran. Kenapa? Tuhan Sang Pencipta saya hadir pada saat itu. Itulah khusyuk. Tetapi ayat selanjutnya, kenapa harus menunggu di akhirat kamu bergetar tubuhmu? Ketakutan di akhirat. Kenapa engkau tidak sadar di dunia ini yang Allah mengatakan makna ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Allah melihatmu walau engkau tak mampu melihatnya. Dan Allah mengatakan, aku melihatmu di saat berdiri sholat, aku melihatmu di saat sujud. Jika ini difahami saja, apa yang terasa? Taksya'irru minhu julud, bergetar kulitnya. Disebutkan kulit, kulit ya kulit, hati ya hati. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Ayat ini ditafsirkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi tentang menjelaskan bahwa proses afaman sarahallahu sadraul Islam fa huwa ala nuri min rabbi. Seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya boleh dapat bergetar hati itu sehingga hatiku lapang? Nabi menjawab, al-inabatu ila daril khulud wa tajafi an daril ghurur wa ta'hubu lil maut qabla nuzulil maut. Praktekkan, sesungguhnya salat itu al-inabatu ila daril khulud, melakukan perjalanan ke alam yang abadi, meninggalkan alam yang ghurur, dan lakukan seperti mati sebelum mati. Setiap sholat seperti itu ya Rasulullah. Iya. Lalu apa yang terjadi? Di situ jika itu sering terjadi, silakan buka tafsir Al-Baghawi bab Az-Zumar 2223. Itu pun saya masukkan dalam buku ini. Dan itu selanjutnya, bagaimana kita dapat, bagaimana merasakan ada perbedaan konsentrasi dengan rahmat yang turun. Jika kita menyadari betul, dan ini perlu dilatih, terutama kalau saya berhubungan dengan apa, dengan rukun iman. Kemarin saya tanya kepada kawan-kawan di Sabah, selalu pertanyaan saya suka menggoda, rukun iman ada berapa? Semua jawab rukun iman ada 6. Saya bilang ada 5. Woi, marah dia. Ada 6 Pak Abu. Tak tahu saya, ada 5, saya bilang gitu. Ayo kita buktikan bahwa rukun iman itu ada 5 apa 6? Ada yang jawab 6. Saya bilang ada 5. Saya menggoda dia. Iman kepada Allah, ya, tidak perlu engkau tahu wajahnya macam mana. Cukup saya percaya, ya percaya, betul, ya sudah selesai. Tak perlu engkau pikirkan wajahnya macam apa. 2, iman kepada malaikat. Pernah jumpa malaikat? Cukup mengatakan iman saja. Insya Allah kita jumpa malaikat Ijrail lebih dulu nanti datang. Sampai dia jawab rukun iman yang ke-5, yaitu hari akhir. Mengimani itu, ya, tidak perlu jumpa hari akhir, hari kiamat tak perlu jumpa, cukup mengimani saja kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab Allah. Tidak perlu hafal Jabur, Taurat, Injil, tak perlu hafal, cukup iman saja. Mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir saya bilang ada lagi Pak Abu, yang ke-6. Apa yang ke-6?
menerima takdir. Nah, inilah yang tidak diimani oleh kita. Apa saja di situ? Takdir buruk, kita nggak mengimani. Iblis itu rukun imannya cuma 5. Dia menolak takdir Allah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ana khairum minhu ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Rukun iman yang ke-6 dia tolak. Adam yang jadi presidennya, Adam yang jadi khalifahnya. Ya Allah, ana khairu minhu ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan itu di setiap rukun iman yang ke-6 ditolak terus. Kenapa anakku sakit ya Allah? Kenapa enggak tetangga yang sakit? Anda tahu kenapa anaknya sakit? Anda tidak terima. Iya, silakan tidak terima. Itu adalah hasil dokter berdoa. Ya Allah, para dokter berdoa minta rezeki. Apa yang terjadi, Pak? Betul, Pak? Betul, Pak? Hati-hati doanya dokter. Besok pagi ada yang masuk rumah sakit. Nah, maka ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah. Baik lagi, yahdi qalbahu. Jadi kembali lagi, kesimpulannya adalah bagaimana kita melatih keimanan kita sehingga terasa, tergetar. Ada getarnya Pak Bu? Ada. Sampai kulit Pak Bu? Ada. Bergetar di hati? Ada. Summa talinu juluduhum Pak Bu? Iya. Wa qulubuhum? Iya. Ada tenang yang luar biasa. Dari tenang inilah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat itu berupa ilham. Bukan ilham fujur, tapi ilham taqwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini harus kita buktikan betul. Terus selanjutnya tentang masalah tadi apa tadi? Yang mana ya? Yang Ustaz itu. Iya. Imamnya lebih cepat. Iya. Saya kalau lagi berjamaah, saya menghargai imam, saya tidak mengganggu karena ini bahaya. Ketika imam cepat, saya cepat. Kalau kita melihat dari hukum yang Rasulullah marah sampai 3 kali, fasalli innaka lam tusalli, maka saya diam-diam saya sholat lagi, tapi saya tidak kasih tahu imam karena saya takut sama Allah. Maka biarkanlah imam seperti itu, sebab kalau saya protes nanti saya dimarahi, mereka tak suka sama saya. Sementara saya caranya adalah saya buat sendiri, saya buat jamaah sendiri pelan-pelan, nanti lama-lama orang akan bergerak. Di Indonesia sekarang sudah mulai banyak yang sholatnya sudah tenang. Sudah saya mencoba, saya ke Banjarmasin, saya ke Papua, saya ke Padang, saya ke Medan, sampai ke Aceh. Saya buat acara-acara sholat terus, saya buat sholat saja yang tidak mengganggu. Dan itu ketika kebetulan kita berada di situ, maka saya tidak mengganggu beliau-beliau karena beliau akan marah. Ketika beliau marah, nah sekarang saya bikin program di masjid, saya buat ada hadis-hadis. Jadi caranya saya tidak marah. Caranya saya buat hadis-hadis yang tulis sholatnya Nabi, rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, bagaimana cara sholat Nabi, sehingga kita tidak dimarahin sama yang lain. Tapi di bawahnya ada tulis sholat center. Nah, di bawah tulisannya Pak Abu. Jadi saya cara untuk hormat terhadap mereka. Sebab kalau mereka marah, dia nggak mau sapa kita. Jadi saya sholat, kalau jamaah-jamaah kita, kalau itu betul-betul mengganggu bahwa itu keluar dari fikih, maka fasolli innaka lam tusolli. Saya akan ikuti Nabi karena saya tidak ikut dia. Tapi saya tetap hormat terhadap orang itu saja. Saya tidak merasa mudah terganggu. Kemudian ketika berwudu tadi ya, berwudu, orang itu ketika berwudu, kenapa yang dibersihkan wajahnya?
Saya tidak mengamati tentang soal hadis, tapi saya merasakan ketika berwudu, Rasulullah betul-betul wudu. Kalau kita betul-betul gunakan, saya niatkan untuk membersihkan dalam ruh jiwa saya. Dalam tubuh kita ini ada ruh. Saya memwudukan ruh saya. Kita buka, coba nanti rasakan. Saya semua teman-teman saya, yuk wudu yang pertama. Sebab kehusyuan itu berhubungan dengan wudu. Jika wudunya tidak khusyuk, maka sholat pun kacau. Ketika berwudu, saya selalu betul-betul wudu itu saya bersihkan dari dalam. Ini yang jadi kacau wajah saya ini. Ketika saya gunakan wudu ini, saya mencoba sama dengan berzikir pada Allah. Rasulullah menyuruh kita ketika wudu, jangan putus berzikir, sebut nama Allah. Dalam hati ini sambung, silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Ada kesambungan, silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Keadaan hati ini ketika berwudu itu saya betul-betul saya mencoba dengan niat, mencoba dengan merasakan. Berbeza dengan begini. Ketika begini ada bedanya. Padahal ini pura-pura. Tapi kenapa terasa tenang? Ini padahal tak pakai air. Seolah-olah ada air, tapi air ini saya masukkan ke dalam jiwa saya. Saya masukkan. Kemudian sama. Ketika kita menggunakan rasa, saya bersihkan dalam jiwa saya. Tazkiyatun nafs. Ku bersihkan jiwa saya. Tazkiyatun nafs. Kusbiskan jauh dan seterusnya. Ada perbedaan Pak Bu, ada rasanya. Saya hanya bisa contohkan dan saya bisa mencoba untuk ayo kita rasakan, ada nggak? Rasakan, ada nggak? Iya. Oke, sampai di kepala saya selalu satukan di sini. Rasanya saya masukkan dan dinginnya saya masukkan ke dalam jiwa saya. Ada perubahan Pak Bu, ada ketenangan yang mengalir. Ketenangan yang sangat mengalir. Nanti dicoba, nanti coba. Wallah. Sehingga kami berani mengajak kawan, ayo kita coba. Nah, bahaya kita berwudu memang hanya begini. Apalagi ibu-ibu kan sudah pakai jilbab, ambilnya sebelah sini. Asal kena. Ya kan? Bukan, kita memwuduilah ruhnya. Sehingga kata Nabi, ketika engkau berwudu, maka dosa-dosamu semua akan turun. Runtuh di turunnya. Ketika dosa itu diambil, dosa-dosa kecil terutama, yang diambil sama Allah, maka kata Nabi, ketika engkau habis wudu, buktikan. Ketika jernih hatimu, silakan sholat. Beda rasanya. Coba ya. Coba insya Allah. Jangan terburu-buru. Sholatnya pun jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Takbiratul ihram betul dibaca betul, rukuknya betul, rukuk yang tenang, baca yang betul, sami Allahu liman hamidah betul, rasakan dulu, tenang dulu. Dan jika kita sami Allahu liman hamidah, biasanya kalau orang Melayu di Mekah, imamnya Imam Syudes biasanya sami Allahu liman hamidah. Indonesia, Melayu semua tak kaki sudah begini dulu. Sudah siap-siap mau sujud. Ini masih lama terutama. Ya, mau lama ini. Padahal masih lama itu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kita sudah begini. Ini sudah begini. Udah kaki udah siap begini. Ternyata belum. Nah, itu karena kita nggak terbiasa orang Melayu nih. Kalau orang-orang Mekah sana sudah terbiasa karena paham bahasa Arabnya barangkali, jadi lebih tahu maksud rukuk dan sujudnya. Kita tak paham maknanya, sehingga betapa capeknya sholat bersama mereka. Nah, itulah kira-kira. Terus terakhir
Saya pelatihan itu sebenarnya tidak lama. Kadang 1 hari, saya ngajar kadang 1 jam, terserah. Tapi kalau 2 hari enaknya apa? Lengkap. 2 hari itu lengkap. Pagi kita coba sholat, rileks lagi. Sujud, bagaimana sujud sampai terasa, oksigen masuk ke otak kita sampai terasa. Sampai terasa semuanya. Dan insya Allah yang paling utama yang amalan yang kita rasakan sekarang ketika faidha qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tama'antum fa aqimis shalah dan seterusnya. Jadi setelah engkau salat praktekkan zikir sambil berdiri kah, sambil duduk kah, sambil berbaring kan, ini membantu kekhusyuan. Fa idza tama'antum fa aqimus shalah. Setelah engkau tenang fa aqimus shalah. Nah, itulah diantaranya barangkali mudah-mudahan ini iya sudah cukup ya, cukup lah. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz Abu Sangkan atas ilmunya pada kita bersama. Pada Ustaz Samsul, beliau masih ada 3 hari di sini sama saudara sana, jangan khawatir ya. Insya Allah masih ada waktu untuk bertanya ya, selepas ini pun masih boleh. Demikianlah majlis kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih pada semua yang sudah hadir, terutama tamu kita yang mulia Bapak Dr. Zahlur Rabain dan keluarga, juga Ustaz Abu Sangkan. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang mendengarkan dapat mengamalkannya. Dan terima kasih juga kepada tuan rumah kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Iwan Raihadi. Semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majlis kita dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan di tempat yang sama. Muhammad sebagai pedagang, janji selalu ia pegang, melayani dengan tenang, pantaslah pembeli senang. Muhammad sebagai pedagang, berengkar adalah pantang, ungkap dengan